Ibnu Khaldun orang pertama yang bilang bahwa sejarah itu tidak semata-mata cerita tentang peristiwa yang terjadi, tapi juga melibatkan subjek. Jadi kalau ada peristiwa A, terus aku menceritakan peristiwa A itu, ini kan namanya narasi sejarah. Dalam narasi sejarah ada dua variabel, ceritanya sendiri dan aku yang cerita. Gitu. Kalau kemarin kamu SMA apa mungkin di pelajaran sejarah itu kan yang dikedepankan ceritanya, tidak pernah dibahas siapa yang cerita. Nah, kalau ceritanya itu sejarahnya, siapa yang cerita itu biasanya jadi kesibukannya disiplin nantinya belakangan namanya filsafat sejarah. Jadi kalau ada berita apapun, perhatikan juga siapa yang cerita, dari siapa berita itu. Kenapa itu menentukan kualitas dan nilai dari sejarah. Malam hari ini kita ketemu tokoh terakhir dari generasi pertama filsafat Islam. Setelah Ibnu Rus, sebenarnya banyak orang bilang tradisi filsafat dalam Islam itu meredup. Yang merajalela mendominasi zaman itu adalah tradisi fikih. Bahkan mungkin sampai hari ini sebenarnya. Ranking 2 di bawah fikih tasawuf, torekot. Ranking 3 tauhid, ilmu kalam. Dan kalau masih ada ya filsafat ranking 4, kalau dianggap masih ada. Karena agak susah sekarang, selain secara ontologis memang agak rancu-rancu gimana nama filsafat Islam itu, seperti saya jelaskan di pertemuan pertama. Hari ini kan agak rancu dengan ini teologi apa filsafat sih, ilmu kalam apa filsafat, masuk filsafat kok bisa Islam. Harusnya naik filsafat itu ya ndak Islam, ndak Kristen kan gitu. Itu perdebatan-perdebatan awalnya. Tapi yo meskipun filsafat secara definitif tidak kita temukan secara tegas wajahnya seperti era-era Ibnu Khaldun ke belakang, tapi yang jelas tradisi berpikir saintifik, tradisi berpikir kritis, tradisi berpikir emansipatif, filosofis, logis itu tidak bisa mati. Sampai hari ini masih banyak, jangan takut. Meskipun tidak setegas dulu politik identitasnya. Malam ini kita ketemu tokoh besar yang setanding dengan Ibnu Rus, setanding dengan Ghazali, meskipun dalam ranah yang agak berbeda. Kalau Ghazali dikenal dengan filsafat tasawufnya, dunia laduniyahnya, irfaninya, sementara Ibnu Rus dikenal burhannya. Malam ini kita ketemu Ibnu Khaldun yang sudah tidak lagi sibuk dengan isu langit, sudah turun ke bumi. Ibnu Khaldun dikenal sebagai tokoh filsafat sosial dan filsafat sejarah. Ada yang bilang dia bapaknya historiografi dan sosiologi, ilmu sejarah dan ilmu sosial. Meskipun kalau dilihat dari sejarah tidak banyak umat Islam yang mengapresiasi Ibnu Khaldun. Pikiran-pikiran Ibnu Khaldun ini populer belakangan justru dalam tanda petik atas jasanya para orientalis yang membongkar-bongkar tradisi pemikiran Islam, dan antara lain ketemulah dengan Ibnu Khaldun, orientalis yang dikenal membangkitkan kembali ide-idenya Ibnu Khaldun, namanya
Franz Rosenthal. Kalau di Indonesia, pikiran-pikirannya Ibnu Khaldun dikenalkan, diterjemahkan kitabnya Muqaddimah oleh Ahmadi Toha kalau tidak salah. Itu pun dari pesantren ke pesantren dia menerjemahnya lama, termasuk di Jogja. Cuma jasanya Ahmadi Toha membuat Ibnu Khaldun dikenal lagi, karena Muqaddimah itu tebal segini. Itu Muqaddimahnya loh ya, karena kitab aslinya judulnya Al-Ibar. Jadi kalau teman-teman lihat kitab judulnya Muqaddimah, itu memang benar-benar Muqaddimahnya. Jadi cuma pengantarnya kitab besar yang judulnya Al-Ibar. Al-Ibar itu penelitian observatif, saintifik di akhir-akhir hidupnya Ibnu Khaldun setelah karir politiknya selesai. Itu Al-Ibar. Dan agak susah nyari buku yang setanding dengan Al-Ibar, baik secara sosiologis maupun historis. Di isinya kalau coba dibaca Muqaddimah aja, di situ kan ada macam-macam teori sosial, teori sejarah, fakta, fenomena dunia Arab era itu. Itu Ibnu Khaldun. Cuma mungkin tidak banyak yang tertarik. Saya bilang tadi mahasiswa hari ini apalagi. Saya tidak tahu sudah berapa bab bukunya Muqaddimah kamu baca. Di Muqaddimah itu kalian akan dapat banyak sekali. Coba dibaca. Di situ ada ilmu kalam. Di situ ada, kalau ada yang pernah baca bukunya Fazlur Rahman yang judulnya Islam. Kalau Fazlur Rahman itu kan sangat teoritis, tapi kalau Ibnu Khaldun ini plus faktanya. Dia ngomong di Arab zaman itu kayak gimana, fenomena tumbuh maju dan tenggelamnya dari dinasti ke dinasti. Kemudian ngomong tentang ilmu-ilmu, baik ilmu teoritis maupun ilmu terapan, itu semua ada di Muqaddimah. Oke, kenalan dulu sama orang besar ini. Ya fotonya nggak ada, cuma kalau di hampir semua kitab-kitabnya atau ilustrasi di internet biasanya pakai gambar itu. Saya lupa ini kemarin dipakai juga ilustrasi untuk tokoh siapa gitu, tidak tahu apa, Farabi apa Ibnu Sina, ya pakai itu juga. Tidak apa-apa lah, pokoknya bayangannya orang-orang kan karena dia orang sana, orang Arab, agak bau-bau Eropa, ya hidungnya bangir, jenggotan, kumisen kan mesti gitu. Nggak terbayangkan nggak punya jenggot, nggak punya kumis, apalagi hidungnya pesek. Karena ya pesek itu kan hanya hak prerogatif kita orang-orang Timur. Kalau orang sana itu banyak yang susah karena punya hidung panjang dan bangir. Padahal kita kan memimpikan hidung yang kayak gitu. Karena orang peradaban itu kan kebalikannya. Orang Jepang, Cina itu sipit-sipit. Mereka memimpikan mata yang lebar. Maka kalau bikin gambar orang, bikin komik itu kan biasanya matanya lebar-lebar, besar-besar, karena mereka pingin yang besar-besar. Kayak kamu yang orang Indonesia yang karena merasa kulitmu coklat cenderung hitam, kan bagi kamu ideal itu yang kulitnya putih. Maka kosmetik make up pemutih kan laris. Kalau penghitam nggak ada kan. Coba ada yang menghitamkan kulit, itu nggak akan laku. Tapi yang memutihkan kulit laku. Kenapa? Karena mimpimu adalah mimpi putih, kiblatmu kiblat putih. Tapi orang Barat padahal nggak terlalu suka juga dengan yang terlalu putih. Oke, Ibnu Khaldun nama lengkapnya sepanjang itu. Mungkin kamu untuk menghafalkannya bisa 10 menit. Waliyuddin Abdurrahman bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Al-Hasan bin Jabir bin Muhammad lagi bin Ibrahim bin Abdurrahman lagi baru bin Khaldun Al-Hadrami, karena nasabnya dari Hadramaut, meskipun dia lahir dari Tunisia. Orang tuanya sebenarnya aslinya Andalusia tapi pindah ke Tunisia. Tapi keluarganya Ibnu Khaldun ini termasuk keluarga tua. Apa ya? Kalau di sini pokoknya keluarga sepuh lah, dari keluarga yang abunya agak tua. Jadi keluarga yang terhormat dan terpandang. Sehingga pendidikannya Ibnu Khaldun terjamin sejak kecil. Umur 7 tahun sudah hafal Quran.
Dan nggak heran karena banyak yang 7 tahun. Imam Syafi'i juga umur 7 tahun hafal Quran. Atau Bari umur 7 tahun hafal Quran. Yang kurang dari itu Ibnu Sina. Ibnu Sina itu umur 5 tahun sudah hafal Quran. Terus, dan saya tidak tahu kalau kamu hafal Qurannya umur berapa. Juz amma masih bolak-balik. Ya, kalau ngimami bawa sing dipilih alha sama ke belakang itu kan, alhaqum mutakasur ke belakang paling itu pun ya kamu takut kalau mau baca itu ketemunya terus wahad sama wal asri. Kadang-kadang kula tuh juga kebolak-balik, apalagi kuliah ayyuhal kafirun. Ya, agak minder kalau lihat orang-orang besar yang hafal Quran umur 7 tahun. Oke, wafat ulang tahunnya 27 Mei. Ya nanti kalau di Facebook tanggal 27 Mei kamu ucapin happy birthday itu Ibnu Khaldun. Kamu kan selalu happy birthday itu kan ke teman-temanmu yang tidak penting. Kok sekali-sekali orang-orang besar itu dilihat. Kamu lihat timeline di Google apa di apa ya, hari ini siapa ya yang ulang tahun, Pangeran Diponegoro apa siapa tuh, happy birthday Pangeran Diponegoro gitu kan. Tidak apa, sekali-sekali bikin gitulah. Masa selalu diingetin teman-temanmu terus ngapain, kamu ngucapin juga nggak ditraktir makan aja kok. Oke, kita lihat setting pemikirannya dulu pelan-pelan. Ya, ini agak hermeneutik, kita lihat kenapa sih, seperti apa sih setting yang bisa melahirkan seorang Ibnu Khaldun. Yang jelas Islam. Cuma Islam di era Ibnu Khaldun ini Islam yang mulai deklinasi. Andalus mulai runtuh, di timur juga Abbasiyah mulai jatuh, Tartar dengan Tamerlengnya, dengan Timur Lengnya mulai menginvasi, Mongol mulai datang, dan jadi mulai jatuh. Nanti karir Ibnu Khaldun juga sempat punya karir politik yang panjang. Jadi sekretaris gubernur, jadi kodi, jadi panjang. Dia bahkan saya lupa itu waktu di Andalus apa di Sevilla, yang dia dipecat, diangkat sampai 5 kali. Ketika ganti penguasa dipecat, ganti lagi, diangkat lagi, ganti lagi. Dan panjang sampai dia merasa capek di politik, terus melakukan uzlah di salah satu benteng namanya Abu Salamah bentengnya, dan dia uzlah di situ, di akhir hidupnya nulis kitab. Banyak penguasa yang suka padanya termasuk Timur Leng. Cuma dia mundur dari dunia politik, konsentrasi untuk ilmu. Itu Ibnu Khaldun. Jadi kebalikannya orang hari ini. Banyak orang hari ini itu yang pinter, canggih, ilmiah, kapasitas intelektualnya tinggi, tapi itu hanya jadi jembatan untuk besok nyari jabatan. Kalau dulu malah enggak, dikasih jabatan tapi jabatannya dibuang demi ilmu. Sekarang mungkin enggak ada orang kayak gitu, buang jabatan untuk ingin ngejar ilmu. Oke, dia spesifik. Sebenarnya dia sejak kecil belajar semua disiplin ajaran Islam plus sastra serta hukum. Cuma pada akhirnya dia dikenal sebagai sosiolog, sejarawan. Dan hidupnya menjelajah kemana-mana. Saya bilang tadi, dia termasuk dari keluarga Hadramaut, keluarga Arab tua. Kemudian orang tuanya dari Andalusia, tapi kemudian pindah ke Tunisia. Nanti dia sempat juga ke Maroko, ke Fes, kemudian Aljazair, dan ya putar-putar di dunia Arab, dan akhirnya kembali lagi ke Maroko sampai kemudian menetap di Mesir sehingga meninggal. Jadi sudah ngerti mana-mana. Kalau zaman dulu relatif agak gampang melakukan rihlah ilmiah, tidak kayak sekarang. Kalau sekarang kan kamu repot nyari visa lah, nyari fiskal, ngurus macam-macam. Kalau dulu ya ingin berangkat aja. Tidak ada visa-visanan, nggak ada izin-izinan, visa kerja atau visa belajar, nggak ada urusan itu. Kalau zaman dulu ya ingin kemana jalan aja.
Dan gak mikir uang, wong jalan kaki apa pakai onta, apa pakai kuda, kan itu aja. Kan masih belum ada pesawat. Kalau sekarang kan kamu gak berani. Para ulama zaman dulu juga gitu loh, jangan salah. Di Indonesia itu kadang-kadang seorang kiai besar itu sebelum dia jadi kiai biasanya menjelajah dari pesantren ke pesantren. Jarang ada kiai yang belajar di pondok EDW atau diajari bapaknya sendiri. Dia pasti menjelajah dari pondok ke pondok. Makanya saya sarankan, ini kan Ramadan off, kampus kosong, masjidnya juga libur. Cari pondok. 1 bulan lah kamu mendalami apalah yang bermanfaat, ilmu hisab apa, ilmu sihir apa, ilmu apa. 1 bulan. Nanti balik ke sini kan kamu punya daya gairah baru, mondok kilat. Atau masjid aja bikin pondok Ramadan. Kursus apa 1 bulan, nanti selesai Ramadan, Idul Fitri kamu sudah punya bekal baru. Oke, dia banyak mendalami budaya timur, ahli tentang sejarah Arab. Jadi kalau hari ini mungkin mirip-mirip Jabiri, cuma Jabiri kan hanya fokus pada nalarnya. Kalau Ibnu Khaldun semuanya. Kalau kamu ingin jadi Ibnu Khaldun, tulislah misalnya sekarang Islam Indonesia. Nggak usah pakai teori, wis. Kamu jelasin aja A sampai Z-nya Islam Indonesia. Bagaimana Islam Indonesia itu melihat hisab dan ru'yat, bagaimana MUI-nya, bagaimana sekolah-sekolahnya, bagaimana interaksi antar aliran di Indonesia, bagaimana, jelasin semuanya. Nanti kamu mungkin bisa nulis kitab yang nyanyi Al-Ibar. Mungkin jauh lebih tebal karena realitas sosial itu kan semakin lama semakin kompleks. Narasikan, nggak usah mikir teori, sudah deskripsikan aja. Setiap kali awal Ramadan di Indonesia selalu ada perselisihan melihat hilal, apakah hilal, jelasin aja apa adanya dan mesti nanti jadi tebel. Kasih judul aja Islam Indonesia apa adanya. Itu kan lo tak jamin laku kamu. Orang berarti daripada yang bulat pakai analisis neko-neko malah bikin pening. Tapi ini apa adanya, cerita apa anane, kan itu aja. Islam Indonesia. Oh itu sip itu. Kalau kamu bisa kayak gitu, modalnya gampang, tekun. Sekarang nggak terlalu capek, nggak kayak dulu kamu tinggal. Kalau males ke lapangan ya internet, lihat data-data itu kan gampang. Kalau Indonesia terlalu besar ya Islam Jawa. Nggak pakai teori, Islam Jawa apa adanya hari ini. Bukan yang dulu, yang hari ini aja. Yang dulu datamu terbatas, aksesmu juga agak kurang. Yang hari ini kan kelihatan, yang senyatanya. Dan sebenarnya itu yang dilakukan oleh Ibnu Khaldun. Karena dia mengalami banyak dinasti, dia bisa cerita tentang dinasti-dinasti, kapan dia naik, kapan dia turun. Baru setelah ngerti faktanya semua, dia baru bikin teori-teori, bikin kategori-kategori. Oh berarti negara itu kadang ada naik, ada turun, ada jatuh, ada siklusnya, ada dan seterusnya. Jadi teorinya belakangan, yang faktanya kan yang penting punya dulu. Beda sama kita sekarang, di kampus-kampus itu kadang-kadang teorinya dulu, metodologi dulu. Tiap hari diskusi metodologi, tapi nggak pernah dipraktekkan. Pokoknya metodologi. Kebalikannya kalau Ibnu Khaldun ini. Oke, dan ya dia hidup di tengah-tengah orang Arab yang jadi objek kajiannya sendiri. Ya pasti aja dia bisa mendalam. Kalau bahasa antropologisnya, baik secara emik maupun secara etik, baik melihat permukaan budaya maupun kedalaman budaya, dia sama-sama ahli di sana. Kemudian ya orientasinya ya semangat Islamnya tetap dibawa. Nanti di banyak teori-teori yang dia bangun tetap memasukkan bagaimana dialektika antara Islam sebagai ideologi dengan kenyataan hidup umat Islam sehari-hari. Jadi bagaimana umat Islam mendialogkan antara ideal dan realita hidupnya. Dan itu yang dibahas dalam Al-Ibar. Ya selain Al-Ibar sebenarnya Ibnu Khaldun juga nulis banyak buku yang lain. Dia nulis juga syarah kitab-kitabnya Ibnu Rus. Dia nulis juga tentang aritmatika, tentang matematika multidimensi. Meskipun Ibnu Khaldun sendiri mengkritik orang yang multi
talents. Nanti kita lihat ya. Dia nggak suka. Dia pelopor yang namanya profesionalisme. Dia yang menginisiasi spesialisasi kajian. Oke, nanti pikiran-pikirannya mengilhami banyak filosof barat, mulai Agus Comte dan kawan-kawan, baik dari tradisi sosiologis, filsafat sosial, termasuk juga dari tradisi filsafat sejarah. Mungkin pengaruhnya ke Hegel, Kant, banyak. Kalau ditelusuri banyak ide-idenya. Makanya sejak kemarin kan kita lihat ternyata memang lahirnya Renaissance dan meledaknya peradaban barat sampai hari ini dia jadi pelopor peradaban, itu sebenarnya memang perannya Islam besar. Karena konsep-konsep dasar, ide-ide dan inspirasi awal dari semua bangunan dasar kemajuan barat itu dari Islam. Mulai kemarin Ibnu Rus, Ibnu Sina dan kawan-kawan. Oke, kita lihat sekarang sejarahnya. Ibnu Khaldun orang pertama yang bilang bahwa sejarah itu tidak semata-mata cerita tentang peristiwa yang terjadi, tapi juga melibatkan subjek. Jadi kalau ada peristiwa A, terus aku menceritakan peristiwa A itu, ini kan namanya narasi sejarah. Dalam narasi sejarah ada dua variabel, ceritanya sendiri dan aku yang cerita. Gitu. Kalau kemarin kamu SMA apa mungkin di pelajaran sejarah itu kan yang dikedepankan ceritanya, tidak pernah dibahas siapa yang cerita. Nah, kalau ceritanya itu sejarahnya, siapa yang cerita itu biasanya jadi kesibukannya disiplin nantinya belakangan namanya filsafat sejarah. Jadi kalau ada berita apapun, perhatikan juga siapa yang cerita, dari siapa berita itu. Kenapa? Itu menentukan kualitas dan nilai dari sejarah. Dari siapa? Sama-sama, ya memang ada sih penculikan jenderal-jenderal, tapi cerita versinya Orde Baru dengan cerita versinya era reformasi mungkin beda. Jadi dari siapa dulu yang ngomong? Ya paling gampang ya contoh hari ini itu loh. Kalau kamu buka internet, ada cerita tentang Prabowo. Kamu kan terus yang suka Prabowo atau yang tidak suka Prabowo kan terus bereaksi. Tapi sebelum bereaksi coba cek dulu, itu dari siapa? Kamu lihat, oh ini kok muji-muji Prabowo terus. Oh ya wajar, wong TV One kan gitu. Ya dari TV One ya mesti wae. Sementara yang di Metro mesti yang dipuji-puji Jokowi. Coba lihat, dua-duanya ngomong tentang kampanye hitam yang dilarang. Tapi perhatikan ilustrasinya. Ketika TV One, larangan kampanye hitam itu mesti yang diperlihatkan ilustrasinya bahwa Prabowo adalah korban kampanye hitam. Yang di Metro kebalikannya, ilustrasinya adalah Jokowi adalah korban kampanye hitam. Maka tidak terlalu, ya penting sih narasi sejarah, cuma narasi itu dari siapa itu juga penting. Dan kesadaran semacam ini diintroduksi pertama kali oleh Ibnu Khaldun. Dan ini kalau diperhatikan nanti memicu banyak sekali ide baru. Meskipun agak tenggelam di era modern, tapi ide semacam ini lahir kembali di tradisi postmodern dengan pluralitas dan hermeneutiknya. Bahwa sejarah itu tidak melulu narasinya, tapi juga dari siapa narasi itu datang, dalam kondisi apa itu diceritakan. Kenapa? Karena dalam itu yang disebut filsafat sejarah tadi, dalam konteks, dalam setting, di situ sudah melalui kontemplasi dan analisis dari si pencerita. Sama-sama ngaji kayak gini, tergantung siapa yang melihat. Ada yang melihat, wah ngaji ini penting. Ada yang melihat, ya enggak, daripada nganggur aja. Ada yang melihat, wah ngaji. Kenapa sih penceritanya yang ngomong? Jadi aspek kontemplasi dan analisisnya ada.
Dan nalar semacam ini nanti jadi modus utama postmodernitas, dan jauh sebelumnya Ibnu Khaldun sudah ngomong tentang itu. Oke, kalau Ibnu Khaldun melihat ketika dia menceritakan tentang fenomena masyarakat, dia biasanya pakai tidak cuma empiris tapi juga historis. Itu yang disebut tadi, tidak cuma narasinya tapi juga settingnya. Jadi sejarahnya dan juga faktanya. Nah, itu yang agak beda kan, fakta sama setting sama konteks. Itulah. Bahwa misalnya ini faktanya adalah teh, tapi siapa yang ngasih teh ini kan menentukan nilai dari teh ini. Kalau yang ngasih takmir itu kan jelas kewajiban atau penghormatan kan gitu. Tapi kalau yang ngasih pacarmu, kamu bertamu di rumahnya terus kamu dikasih teh, itu kan nggak sekedar kewajiban, tapi apa ya kira-kira? Ya mungkin kasihan, mungkin basa-basi, mungkin macam-macam maknanya, ya kan? Oke. Jadi konteks kadang-kadang lebih penting daripada teksnya kalau dalam hermeneutik modern kan gitu. Misalnya tiba-tiba ada orang bilang padamu I love you, terus kamu GR, wah berarti seneng padaku, kamu suka padaku. Enggak, itu loh kaosmu ada tulisannya I love you. Loh, itu kan konteks. Kata-kataku I love you, tapi ternyata maksudnya cuma baca tulisan di kaos. Itu kan jauh. Kalau berhenti di kata-kata, nggak lihat konteksnya, itu memang wah dia sedang mengekspresikan cinta. Itu enggak, cuma baca kebetulan mungkin kaosnya ada tulisan I love you, terus dibaca I love you gitu. Karena ini kan menentukan. Kan pernah tak ceritain itu kan, kata saya pernah sholat Jumat itu, ono mahasiswa sholat pakai kaosnya itu robek di belakang itu, terus dilingkari pakai spidol, seret, dikasih tulisan kecil bedah rek gitu. Iya, jadi saya ngoco, aduh sholatnya jadi kacau. Robeknya sih enggak apa-apa, udah tak dilingkari pakai spidol kayak tulisan bedah rek gitu. Alah. Oke, ada lagi yang tiap kali saya di belakangnya selalu meso, karena tulisannya besar-besar itu, ndasmu. Jadi setiap kali di belakangnya mesti moco ndasmu. Nanti ketemu lagi di lantai 2, di belakang dia lagi, wah ndasmu lagi. Nanti ketemu lagi. Makanya hati-hati kalau milih tulisan di kaos kamu. Kadang-kadang isinya bikin orang nggak karu-karuan. Kan ada yang isinya panjang. Kemarin ada yang isinya sejarah Sunan Kalijogo apa Sunan Sopo, itu panjang kalau jadi, karena dia sholat Jumatnya di depanku sambil dengerin khotbah tak waco panjang gitu pikirnya. Jadi untuk sejarah Sunan Kalijogo sak kaos itu di belakang. Itu khas itu kan. Ya kan lu konteks dan teks ternyata jauh bisa berpengaruh. Tidak selalu yang kelihatan itu terus maknanya sama persis dengan itu. Dan inspirasi ini pertama kali dimunculkan oleh Ibnu Khaldun dalam filsafat sejarahnya. Jadi itu cara pertama dalam memahami sejarah. Oke, sejarah itu katanya Ibnu Khaldun ada sisi ekstrinsiknya dan ada sisi intrinsiknya. Ya, implikasi dari yang tadi. Jadi ketika kita membaca sebuah kitab sejarah, sebuah buku sejarah, ya ada narasinya, ada sisi subjektif dari yang bikin narasi sejarah. Itulah aspek intrinsik. Karena sifatnya subjektif, maka dia harus dikritisi. Dan istilah kritisisme, kritik itu kan nanti ketemunya berakhir di filsafat. Jadi sejarah tidak bisa lepas dari filsafat. Dan dari sini nanti muncul kajian baru yang dikenal sebagai filsafat sejarah. Jadi filsafat sejarah itu enggak kok terus memfilsafati peristiwa demi peristiwa.
tapi masuk ke dimensi intrinsik dari fakta atau narasi sejarah yang disampaikan. Itu namanya historiografi. Isinya adalah tentang pertanyaan bagaimana dan mengapa dari sejarah. Mengapa ada peristiwa A, mengapa dia cerita begitu, bagaimana bisa, dan seterusnya. Itu pertanyaan-pertanyaan dari filsafat. Kenapa sih kok selalu dikenalkan bahwa filsafat itu pertanyaannya mengapa dan bagaimana? Kok bukan apa, Pak? Kan apa itu lebih penting sebelum orang bagaimana dan mengapa. Ya, karena begitu orang tanya mengapa atau bagaimana, berarti dia sudah selesai dengan apa. Orang tidak akan bisa jawab bagaimana dan mengapa kalau apanya belum terjawab. Jadi seolah-olah filsafat, berarti filsafat sudah tinggi ya, tidak butuh apa. Tidak, dia sudah selesai dengan apa. Apa, kapan, di mana, itu harusnya sudah selesai. Setelah apa, kapan, di mana terjawab, baru orang tanya bagaimana dan mengapa. Sebelum apanya ketemu kan orang tidak bisa ngomong mengapa dan bagaimana. Sebelum aku ngerti bahwa ini teh terbuat dari air yang dikasih gula, yang dikasih teh, aku tidak bisa jawab bagaimana cara bikin teh, dan juga tidak bisa jawab mengapa kok ada teh di sini. Karena faktanya sendiri aku tidak kenal. Maka apa itu pasti sebelum bagaimana dan mengapa. Oke, sejarah kalau dalam cermatannya Ibnu Rus ternyata punya fungsi dan nilai praktis. Apa sih gunanya orang belajar sejarah? Dalam cermatannya Ibnu Khaldun, itu di Arab zaman itu sejarah sering dijadikan alat oleh para penguasa atau siapapun yang punya hubungan dengan pengambilan keputusan untuk membackup, untuk mendukung kebijakan-kebijakan mereka. Jadi narasi sejarah sejak dulu itu selalu disetir oleh penguasa. Kalau dalam cermatannya Ibnu Khaldun, jadi misalnya apa sejarah babat tanah Jawa, para raton yang tentang Majapahit itu banyak sekali naskah-naskah kuno. Itu dulu pasti disusun dengan kepentingan penguasa sesuai kebijakan para penguasa zaman itu. Yang tidak sesuai ya disuruh buang, disingkirkan. Kalau ada narasi-narasi sejarah versi yang agak menjelek-jelekkan yang punya kuasa, pasti disingkirkan. Itu hasil cermatannya Ibnu Khaldun. Ya nggak jauh-jauh, dulu Orde Baru kan juga gitu. Jangan baca buku ini, jangan baca buku ini, jangan baca buku ini, selalu begitu. Dalam sejarah Islam juga begitu. Kamu yang Sunni selalu diwanti-wanti, jangan baca bukunya Wahabi, jangan baca bukunya Syiah, jangan baca bukunya Ahmadiyah, jangan baca, kan selalu begitu. Kalau bahasanya Montgomery Ward itu namanya strategi kuasa. Bukan karena kalau membaca itu terus bahaya bagimu, tapi kalau kamu baca itu terus kamu paham, ini bisa membahayakan kekuasaan. Kalau kamu misalnya zaman Pak Harto, kamu dilarang baca komunisme, sosialisme, ya karena ketika kamu mendalam di situ, kamu bisa menggoyang ideologi developmentalisme model kapitalis yang dikembangkan oleh Orde Baru. Semakin besar orang ngerti itu, mungkin semakin cepat orang menggoyang Soeharto. Tapi kan ada strategi kuasa yang bikin orang benci setengah mati terhadap sosialisme, komunisme, dan lain-lain. Dalam Islam juga begitu. Di Sunni Islam juga begitu. Yang Syafi'i juga begitu. Yang semuanya begitu. Itu hasil cermatannya Ibnu Khaldun. Ternyata sejarah itu selama ini sering dipakai oleh para penguasa. Ya sejarah itu sebenarnya memang penting. Kita hidup pedomannya sejarah, cuma jangan terpaku dengan sejarah. Saya lupa ada ahli sejarah yang bilang posisikan sejarah seperti lampu spion, seperti kaca spion. Jadi bukan kaca utama. Kalau kamu naik motor atau naik mobil kan, kamu jangan lihat spion terus, kamu mesti nabrak ke depan. Tapi juga jangan cuek dengan spion. Sopo ngerti kamu disalib dari belakang, kamu tidak siap.
Jadi sekali-sekali dilihat, sekali-sekali dilirik. Tapi jangan nonton spion terus. Kalau nonton spion terus, ya bisa gawat. Itu positioningnya sejarah. Jadi ada fungsi politik dari sejarah, yaitu melanggengkan kekuasaan. Kemudian sejarah juga bisa membantu untuk bikin stabilitas, bikin harmoni, untuk menata kota. Jadi ya tadi, orang belajar sejarah, dia bisa dapat banyak manfaat, banyak pengetahuan baru. Dengan pengetahuan ini dia menata hidupnya. Jadi menata, namanya tadbirul mudun, tadbirul Madinah, mengelola hidup. Bekalnya pengalaman. Semua teori itu kan sumbernya pengalaman, sumbernya dari sejarah. Kenapa Indonesia pakai Pancasila? Kenapa Indonesia pakai Undang-Undang 45? Kenapa kok pakai burung Garuda sebagai simbol? Kenapa kok enggak pakai Komodo? Komodo kan identitas asli Indonesia. Kenapa kok malah pakai burung Garuda? Pasti ada setting sejarah di sana. Jangan dilepaskan dari settingnya. Kalau dilepaskan mungkin kamu komplain. Padahal identitas kita itu kan Komodo, kemudian apalagi yang khas Indonesia itu kan, kok malah burung Garuda? Kalau burung Garuda kan mirip-mirip aja sama Amerika yang pakai burung elang, mirip-mirip aja sama apa ya, yang pakai Garuda kan banyak, yang pakai burung-burung elang itu kan. Kenapa kok enggak pakai Komodo? Pasti ada setting sejarah di sana. Pasti ada penataan, ada pengaturan di sana, ada argumen, ada logikanya. Dan itulah gunanya belajar sejarah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah, katanya Soekarno. Oke, jadi pahami sejarah dengan cara lihat aspek ekstrinsik dan intrinsiknya. Dekatilah sejarah secara kritis, karena seringkali sejarah dipakai sebagai alat politik demi tujuan kekuasaan. Oke, terus hati-hati ketika berdekatan dengan informasi-informasi sejarah. Ada banyak sebab. Setelah kita lihat konteks, telitilah dari konteks itu ada enggak ciri-ciri itu. Kalau ada ciri-ciri itu, kita patut curiga. Ciri yang pertama adalah orang yang membawa kabar, orang yang membawa berita itu, sejarah itu, yang pertama, apakah dia fanatik enggak dengan ideologinya sendiri. Kalau dia fanatik, pasti sejarah ya, berita yang dia bawa tendensius, sesuai madhabnya, sesuai ideologinya. Fanatik itu berarti ya right or wrong my country, bener salah pokoknya pacarku paling cakep, itu fanatik sudah. Jadi apa-apa pokoknya mesti duitku sing paling apik, nggak mungkin salah, itu berarti fanatik. Kabar, cerita, sejarah dari orang atau kelompok orang atau lembaga yang seperti ini, itu perlu dikritisi, karena biasanya nggak fair. Yang dilihat baiknya dirinya saja dan jeleknya orang lain saja. Itu sering seperti itu. Jadi ciri pertama, kemungkinan ada distorsi sejarah, bahwa yang membawa cerita sejarah itu adalah seorang yang fanatik, seorang yang sangat terikat oleh ideologinya. Kemudian yang kedua, terlalu percaya. Orang yang apa? Gampang diapusi. Orang yang gampang percaya. Dikasih tahu A percaya, dikasih tahu B. Nah, kalau yang membawa berita orang yang kayak gini, itu juga rentan manipulasi. Jadi
Kamu dikasih tahu temenmu bahwa hati-hati lo ya, ada gini. Siapa yang kasih tahu kamu ini? Dia ini yang dikasih tahu ini, coba kamu cek apakah anak ini teguh pendirian atau gampang dihapusi. Kalau dalam ilmu hadis kan sangat hati-hati menerima berita dari orangnya ini. Nah, ini jenis kedua. Jadi apakah orang ini mudah percaya dan mudah dibohongi? Kalau dia mudah percaya dan mudah dibohongi, hati-hati informasi dari orang ini. Yo, bukan nggak salah sih dia, cuma mungkin dia tidak kritis dalam menerima berita. Jadi mungkin dia lugu, jadi manut, dikasih tahu ke selatan, jangan ke selatan, sampai selatan, jangan ke selatan, ke utara aja, dia pokoknya bulat. Orang yang tidak punya pendirian, orang yang bahasa zaman dulu menyebutnya imannya lemah. Agak berat, imannya lemah itu berarti keyakinannya gampang goyang. Kamu kuliah nggak usah pacaran, pacaran itu ganggu. Pokoknya kamu nggak lulus kalau pacaran. Iya tuh, iya bisa, aku nggak pacaran. Begitu temennya pacaran, aku pacaran malah semangat belajar sekarang, malah rajin ke kampus, malah berarti harus pacaran. Iya tak cari pacar. Nah, orang kayak gini yang perlu hati-hati kamu. Berarti gampang dipengaruhi. Begitu baca Facebook, ternyata Jokowi itu Cina tuh. Wow, Cina ternyata. Aku enggak Jokowi, Prabowo gitu. Prabowo itu ternyata keluarganya non muslim tuh. Aku bolak-balik tiap hari kamu akan gitu kalau. Kenapa enggak punya pendirian? Dari orang jenis ini riwayatnya harus hati-hati. Bukan salah dia, karena dianya sendiri memang lemah. Jadi siapa dulu yang cerita sejarah? Jadi yang pertama terlalu saklek, fanatik. Yang kedua terlalu cair, jadi malah nggak jelas orangnya. Yang ketiga tidak mampu memahami maksud dalam informasi yang diterima. Ini hubungannya sama IQ. Kalau orangnya IQ-nya tidak terlalu tinggi, maca buku ra paham-paham, dikandani bulet bingung terus tiap hari, ya informasi dari orang ini juga harus dikritisi. Jangan-jangan dia salah paham ya. Karena ya IQ juga menentukan, daya tangkap itu kan menentukan. Dikasih tahu apa tapi pemahamannya apa. Minggu depan kita kosong ya. Gak paham dia. Lu kemarin katanya cuma kosong, Pak. Ternyata libur tuh. Iya, kosong itu ya libur. Gak bisa bedanya antara libur sama kosong. Iya, dibayangkan mungkin kosong itu apa, kelasnya kosong apa kosong, yang penting kuliahnya tetap jalan mungkin gitu. Padahal kosong itu ya libur. Oke, jadi orang yang ketiga yang perlu dikritisi informasi yang dibawa adalah IQ-nya tinggi enggak. Oke ya. Ya zaman sekarang banyak orang bilang IQ itu enggak penting, Pak. Yang penting IQ atau SQ. Ya semuanya penting lah. Bukan berarti kalau IQ dan SQ penting terus IQ enggak penting. Ya IQ juga penting. Karena apapun namanya, gerbang pertama pemahaman manusia itu akalnya, daya tangkap melalui rasionya. Kalau IQ-nya rendah, emosinya juga kacau, spiritualitasnya tidak akan bisa sampai puncak. Kenapa? Daya tangkapnya rendah. Apalagi agama, spiritualitas itu kan agama, butuh daya tangkap, butuh rasio yang luar biasa. Karena objeknya objek spiritual, objek yang tidak fisik. Itu kalau IQ-nya tidak tinggi, itu ya juga pontang-panting memahaminya. Sehingga kayak di Ibnu Tufel kemarin kan, bisanya cuma ketika dikasih simbol-simbol beragama dengan dasar simbol. Jadi pokoknya sholat kalau jamaah 27 derajat, kalau besok masuk neraka, pokoknya fisik semua. Kenapa? Tidak bisa berpikir abstrak, akalnya nggak nyampe.
Jadi IQ ya penting. EQ emosi juga penting, karena emosi kadang-kadang juga mempengaruhi cara berpikir. Spiritual juga penting, karena spiritual mempengaruhi juga kejernihan pemikiran. Tapi kan pada akhirnya ujungnya tetap ke daya tangkap yang namanya pikiran, IQ. Jadi kalau selama ini kamu sudah seneng meskipun IQ saya rendah tapi EQ ku kan tinggi pak, SQ ku kan tinggi pak, yo, itu sebenarnya paralel. Jadi orang yang emosinya stabil, spiritualitasnya tinggi, biasanya memang dia cerdas. Meskipun kadang-kadang ada orang yang sangat cerdas tapi emosinya nggak stabil, spiritualitasnya nggak tinggi. Jadi kalau sudah IQ-nya tinggi, emosinya dibereskan, spiritualnya dibereskan. Tapi begitu IQ-nya rendah, dikasih apa-apa nggak masuk, ngurusi emosi juga bingung. Dihibur malah marah-marah, ya kan? Temennya mau bantu dia malah tersinggung. Susah. Kenapa? Emosinya nggak stabil, daya tangkapnya agak berat, daya domnya rendah. Mahasiswa model, kalau zaman dulu saya punya dosen yang kalau ada mahasiswa susah paham-paham, dia marahnya mesti pakai istilah kamu mahasiswa. Awalnya dia pakai kampret, mahasiswa kampret kan. Kenapa? Gak paham-paham. Lama-lama dari kampret diganti jerapah. Jadi kamu mahasiswa jerapah, karena antara akalnya sama hatinya sama anunya kan jauh. Jadi mikir jauh sampai baru paham. Jauh sekali akalnya. Jadi yang lain sudah ketawa, dia ketawanya belakangan baru karena akalnya ada di sana, terus anunya jauh terus. Jadi disebut mahasiswa jerapah. Oke, mahasiswa yang dongnya lama, dikasih tahu nggak paham-paham, keluar kelas baru paham. Oh itu tuh yang dimaksud dosennya itu. Mahasiswa jerapah. Oke, yang keempat, berasumsi secara salah terhadap kebenaran informasi karena terlalu percaya kepada sumber informasi. Jadi orang yang penuh prejudice, selalu punya asumsi-asumsi dan kebetulan asumsinya keliru. Jadi orang yang penuh, kalau bahasa Indonesianya sakwasangka. Nah, tadi pokoknya kalau orang sana itu mesti gitu deh. Madura gitu mesti keras-keras orangnya. Itu kan prejudice namanya. Kalau orang Jawa mesti kelemak-kelemek. Kalau orang Medan mesti sukanya teriak-teriak. Kalau orang Jakarta mesti egois, sukanya lugu. Itu prejudice. Dari orang yang suka prejudice ini, kamu harus hati-hati menerima informasi, karena informasi itu pasti sudah diolah dulu oleh dia pakai prejudice-nya. Mahasiswa UIN mesti gitu gayanya, ketua rois ndeso mesti. Itu kan prejudice. Katanya siapa mahasiswa UIN deso, kan enggak kan? Yang kalau UIN itu apa cirinya biasanya dikenalnya? Islami. Wah, Islami. Enggak lah, kalau desa enggak, kampung mungkin agak dikit. Ada teori desa, apa bedanya desa dan tidak desa, dari Ibnu Khaldun nanti belakangan. Oke, kemudian yang keempat, tidak mengetahui kesesuaian antara kondisi yang dikandung informasi dengan realitas sebenarnya. Jadi orang ini buta kenyataan. Misalnya orang yang tidak pernah ke Mekah cerita tentang Mekah. Ini kan berarti informasinya boleh kamu tanda petik. Haji itu panas kalau di sana itu lah. Sampai pernah ke sana? Nggak pernah. Katanya, nggak pernah. Ya sudah, belum berarti kan. Ya mungkin dia benar informasinya, tapi kasihlah dalam tanda petik, kritisi dulu. Karena tidak mesti benar informasi dari orang ini, karena dia nggak pernah ngalami. Ya kayak tadi loh,
jangan pacaran. Pacaran itu ganggu sekali kuliah. Sampai pernah bawa pacaran? Enggak pernah. Loh, enggak pernah. Ya mungkin benar dia, tanda petik aja dulu. Coba dicek. Coba tanya yang memang pacaran. Biasanya pacaran yang mendukung kuliah itu pacaran dengan teman sak kelas. Karena tiap hari ingin ketemu jadi rajin kuliah. Paling apes kalau beda kampus, apalagi beda daerah, itu biasanya ganggu karena boros pulsa. Oke, ya kan? Biasanya orang pacaran itu kan yang paling kelihatan kan nggak pernah nelpon sebentar, nelpon mesti suwi dan boros pulsa itu. Ya kalau mau ngirit ya cari yang gratisan, Smart Friend sama Smart Friend gratis. Terus Mentari cari yang paket gratis, ngobrol 3.000 sepuasnya. Biasanya gitu. Oke. Yang selanjutnya apa itu? Cenderung mendekatkan diri pada penguasa, partisan. Ini juga harus dikasih tanda petik. Orang-orang yang dekat dengan penguasa itu biasanya penuh dengan kepentingan. Dan yang terakhir, tidak mengetahui logika sejarah, nalar peradaban. Tidak kenal tren yang hari ini sedang berjalan seperti apa. Jadi hari ini itu kalau ada mahasiswa sama mahasiswi duduk jejer itu tidak mesti pacaran. Itu logika hari ini. Nah itu kalau orang yang nggak ngerti kan, kamu duduk jejer berdua pacaran, ini mesti kan nggak ngerti logika hari ini. Berarti dia hari ini nggak mesti. Bahkan sudah dibawa ke hotel karena juga tidak pacaran. Itu logika hari ini itu. Iya kan, kadang-kadang sudah diboncengin kemana-mana. Bukan, itu ya aktivis saja, aktivitasnya kebetulan sama. Ya kan, itu logika hari ini. Nah, orang yang tidak ngerti cara berpikir hari ini, itu informasinya juga coba dibanding dulu, dikritisi dulu. Karena mode hari ini beda dengan mode zaman dulu. Jadi melihatnya harus beda. Jadi orang yang tidak ngerti mode yang up to date, ya informasi dari dia hati-hati juga. Oh itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 wanti-wanti dari Ibnu Khaldun. Biar kamu gak gampang tertipu oleh informasi apapun, termasuk yang dari TV. TV itu kan ya cirinya banyak, bahkan hampir di 7 itu TV bisa kena. Ya kan? Jadi kebohongan informasi sejarah. Oke, jadi filsafat sejarahnya Ibnu Khaldun, pointers utamanya itu tadi. Sekarang kita lihat sosiologinya. Ibnu Khaldun melihat bahwa manusia adalah makhluk sosial. Diawali oleh Aristoteles sebenarnya. Oleh karena itu manusia pasti berorganisasi sosial. Itu tidak bisa dielakkan sudah. Itu sudah fitrah, naluri. Atau nggak bisa Pak orang hidup sendirian? Ya bisa aja, tapi melawan fitrah. Agak berat. Dia harus mati-matian. Itu seperti orang yang atau nggak bisa Pak orang nggak kawin. Ya bisa aja, cuma dia harus pontang-panting jungkir balik tiap hari ngempet. Kenapa? Karena kawin itu fitrah. Jadi fitrah itu bukan berarti tidak bisa dihentikan, tapi kalau dihentikan kamu harus mati-matian berjuang. Sama kayak sosial. Boleh kamu, saya benci dengan dunia hari ini, semua isinya palsu, saya pengen uzlah. Bisa, cuma kamu harus mati-matian. Kenapa? Karena berhubungan dengan orang lain itu fitrah. Ya kan? Coba seminggu aja jajal, gak usah nyapa aja orang lain, gak usah say hello wis. Yos kamu neng warung, neng kampus meneng wae jajal, gak usah berhubungan. Nanti kan kamu tersiksa luar biasa.
Ada orang ketemu senyum padamu, kamu diem aja, cuek, aku tidak ada hubungannya sama siapa. Coba aja latihan untuk membuktikan apa benar makhluk sosial manusia. Kamu akan ketemu bahwa ya memang fitrah ternyata. Buktinya kamu tersiksa. Gak usah lama-lama wis, 3 hari aja kayak gitu. Tidak akan bisa. Oke. Nah, Ibnu Khaldun membagi kajian tentang organisasi sosialnya manusia itu oleh Ibnu Khaldun disebut umron. Jadi tentang organisasi sosial manusia. Isinya umron itu ada 2 jenis kajian. Yang pertama umron Badawi, dan yang kedua umron Hadori. Bedouin culture dan civic culture. Budaya Badui, masyarakat Badui, dan budaya sipil, masyarakat sipil. Masyarakat yang sudah Hadori, masyarakat beradab, dan masyarakat Badui. Masyarakat desa dan masyarakat kota. Itu nanti jadi kajian khasnya Ibnu Khaldun. Cirinya Badui apa? Cirinya desa apa? Sederhana, bebas, egaliter, spontan, gembira, dan kohesif. Nyambung. Jadi desa itu biasanya orangnya cenderung sederhana, kemudian bebas, nggak banyak ikatan. Coba lihat orang-orang desa itu nyantai, nggak pernah debat kayak kamu, nggak pernah semua, santai aja. Siang-siang di kebun hanya pakai BH aja sambil nyari kutu. Nggak ada orang ribut pornografi, biasa aja. Dan nggak ada orang teriak-teriak gara-gara itu. Nyantai, bebas. Sumuk pokoknya dicopot bajunya, terus sama tetangganya nyari kutu di belakang sambil ngosip, santai. No problem, nggak ada masalah dengan Jokowi, Prabowo, nggak urusan. Enak, menikmati hidup, nyaman, sederhana, nggak kakean pola. Ya kan, itu desa. Dan gak ada orang ribut kan, yang kayak gitu-gitu. Lihat kayak gitu-gitu. Yang ribut kan paling kamu yang orang kota. Ini orang desa biasa, spontan. Kalau iya ya bilang ya, kalau enggak ya bilang enggak. Enggak seneng ya bilang aja enggak seneng. Kadang kamu bilang lebay lah, kamu bilang deso lah, kamu enggak. Kalau dia suka ya bilang aja suka. Lihat kamu cakep, dibilang aja wah cakep banget ya, biasa aja. Atau jelek ya dibilang jelek. Nggak enak juga nggak enak. Karena saya pernah itu ngajak bolo-bolo dari kampung nyari restoran nggak ada, tak ajak makan KFC, isinya cuma ayam sama saus itu. Aduh, komentarnya, pengenan kayak gini nih 20.000, 25.000 haus. Neng ngomong tak gawe ke dewe. Dan itu ngomongnya keras-keras lagi. Iya, spontan aja. Dan jadi ya pegawainya ngelirik ya nggak urusan. Ya kan, begitu mau pulang dibungkusi semua. Eman dibungkusi semua. Kalau kamu kan jaim mesti nggak mau lah ya, tapi dia dibungkusin. Nah, spontan aja, nggak terlalu. Kalau kamu kan apa-apa mesti mikir kan, wah ini bikin malu, ini lebay, ini enggak lah. Dia iya ya iya, enggak ya enggak. Badawi, gembira. Kenapa ya? Karena tadi dia bebas berekspresi, santai. Jadinya gembira. Yang bikin kamu sumpek itu kan kamu terlalu banyak bikin penjara, terlalu banyak bikin sekat untuk ekspresimu sendiri. Betul. Kamu pengen gini tapi terus mikir anda nanti kelihatan jelek. Kamu pengen gini anda nanti malu dilihat orang anda. Ya wis rasa ke dewe. Kamu tiap hari stres karena kamu sendiri yang bikin pager, yang seharusnya itu tidak pager. Boleh nggak kamu ke mall pakai sarung? Boleh, tapi ayo ke sana pakai sarung. Kamu kan enggak lah pak, yo pakai celana lah pak, malu lah pak. Ya malu kan, jaim lah pak, gengsi lah pak, kan mesti gitu. Padahal kamu pakai juga enggak ada masalah. Boleh nggak kamu ringtone-nya ngaji?
Boleh kan, tapi kamu kok ya jangan segitunya lah Pak, masuk ringtone ngaji loh. Saya ngatur itu loh, kamu bikin aturan sendiri, bikin nyusah-nyusahin sendiri. Kamu boleh pakai ringtone lagu dangdut atau lagu India kalau memang kesukaanmu itu, tapi kan kamu gengsi lah Pak, masa lagu India jadi ringtone, kan kamu sedikit. Kamu tidak spontan. Jadi yang kamu sukai apa ya itulah. Wong tidak dosa kok, kecuali yang dosa loh ya. Oke, ciri Badawi dan kohesif. Jadi nggak usah direkat-rekat, nggak usah dibikinkan kegiatan-kegiatan untuk bersatu, sudah otomatis bersatu. Orang kampung itu ya kalau satu bangun rumah, yang kerja bisa orang sak kampung dan nggak perlu diminta. Begitu tetangganya ada kerepotan apa, semua datang. Badawi. Jadi sederhana, spontan, gembira, dan kohesif. Nah, biasanya orang-orang ini kalau sudah mulai maju, sudah mulai berubah dari Badawi jadi Hadori. Kenapa yang tadi bisa sederhana, bisa spontan? Karena masih simple hidupnya, urusannya nggak banyak, masih sangat sederhana. Nah, begitu berubah jadi Hadori, hidupnya jadi kompleks, ada kompleksitas. Ketika kompleksitas terus lahir restriksi-restriksi, pembatasan-pembatasan. Setelah dibatasi biasanya terus ada pembedaan-pembedaan. Terus ada pengekangan diri. Terus ada kesopanan-kesopanan, kecanggungan. Kepentingan pribadi mulai main, tidak lagi kohesif. Itu biasanya mentalnya orang Hadori, mentalnya orang kota. Urusannya sudah banyak, mikirnya nggak cuma itu tok, sudah mikir macam-macam, sehingga akhirnya terus bikin banyak batasan sendiri untuk dirinya sendiri. Ya silahkan kamu cermati dirimu sendiri, kan banyak sebenarnya kamu bikin aturan untuk dirimu sendiri. Aku itu kalau rambut tidak gondrong jelek ya, harus gondrong lah. Menurut kamu sendiri, kamu bikin aturan sendiri, malah susah. Kuatel rambutmu ya, demi gondrong kan kamu rela gatel, menahan diri gara-gara gondrong, dan kamu batasi dirimu untuk tidak gundul. Padahal mungkin gundul itu lebih simpel. Ketika gundul kamu ngirit sampo, ngirit, iya kan, lebih enak, lebih ringan, lebih enteng, lebih bermanfaat bagi yang lain. Mungkin ada yang pingin ngaca, ada yang pingin jadi, ya kan lebih simpel, tapi kamu milih gondrong. Ya enggak apa-apa, tapi ketika pilihan terus, maka ada batasan-batasan, ada pengekangan-pengekangan diri. Dan itu masyarakat kota, dan biasanya penuh kecanggungan-kecanggungan, ada etika-etika, etiket-etiket. Coba lihat orang kota sosialita itu, cara jalan aja diatur, cara duduk, cara minum diatur, ya kan? Minum itu dari tangan yang mana, diangkat kemana, nggak boleh, kan gitu. Minum aja, duduk aja diatur. Perempuan jangan duduk kayak gitu, kayak gini. Oh, yang laki-laki ya duduk, jalan aja diatur. Pembatasan-pembatasan sendiri. Kayak di kampus itu loh, bikin aturan A, bikin aturan B, susah dewe saiki. Di mana-mana kan gitu, bikin aturan kamu malah jadi susah, tidak spontan. Oke, dan ada etiket-etiket, ada etika-etika. Kalau di situ bahasanya kecanggungan-kecanggungan. Itu Hadori. Ini dari sisi mentalitasnya loh ya, bukan dari sisi materi dan wajah peradabannya. Karena Hadori jelas lebih warna-warni, lebih indah, lebih maju dibandingkan yang Badawi, yang sederhana, spontan. Keberagamaan Badawi dengan keberagamaan Hadori ya beda. Badawi kalau di Mekah ya lahirnya model-model keberagamaan, agak Wahabian, agak Salafian, sederhana, tidak rumit. Ayatnya itu ya dilakukan itu kan gitu aja. Mereka tidak bisa diajak berpikir rumit. Kalau di Indonesia ya yang tradisional, pokoknya apa katanya kiai kuwi wis ndak usah debat-debat, diskusi-diskusi, jiwa capek. Pokoknya agama itu ya apa kata kiainya, simple, nggak rumit.
Kamu yang kuliah kan yang rumit, susah karepe dhewe. Akhirnya malah ndak sholat, ndak poso, ndak jelas. Padahal ada yang lebih simpel. Cuma karena kita sudah orang kota, terus jadi barang gampang, jadi rumit. Dan kalau dalam analisisnya Ibnu Khaldun, masyarakat itu biasanya dari Badawi terus berkembang ke arah Hadori. Tapi Hadori ini pada akhirnya akan jatuh lagi ke Badawi. Jadi karena peradaban itu cyclical, muter. Jadi orang kota itu nanti ketika jenuh di kota kan terus merindukan desa. Kenapa sih tadi ketika tak jelaskan desa kamu tertarik sekali? Karena hari ini kamu sedang hadori, kamu sedang jadi orang kota. Tapi coba tanya orang desa yang sama sekali gak pernah ke kota, sing duweso itu, pasti mimpinya adalah mimpi kota. Enak ya di kota itu, apa-apa gampang, apa-apa bisa ditemui, apa-apa kan gitu. Tapi kamu merindukan desa, enak desa, sederhana, spontan, gak terlalu. Nah, jadi kamu desa apa kota, tinggal dilihat mimpimu. Kalau mimpimu masih mimpi, Pak, pingin HP yang baru, Pak, pingin laptop edisi baru, Pak, kamu berarti masih desa. Mimpimu mimpi kota, pingin punya uang banyak, pingin aja. Tapi kalau mimpimu mimpi, saya bosan di kota, Pak, saya pingin ke desa, saya pingin nandur aja ke sawah, pingin berarti kamu orang kota. Mimpimu mimpi desa. Ya kan? Kalau kamu, Pak, saya ingin jadi pegawai negeri, Pak, saya ingin jadi pejabat, Pak, ingin jadi DPR, berarti kamu masih desa. Mimpimu mimpi kota. Tapi kalau kamu ingin back to basic, kembali ke yang natural-natural, berarti kamu sudah kota. Kan sekarang itu lokalisasi, globalisasi. Yang sedang global kan ingin lokal lagi, sementara yang lokal memimpikan yang global. Itu Hadori sama Badawi.